Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Witness Path. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian sehat dan tetap semangat. Pada episode keempat ini, kita akan mengunjungi salah satu kota bersejarah yang memiliki peranan penting dalam peradaban Melayu, yaitu Siak Sri Indrapura. Melalui vlog ini, kita akan mengeksplorasi Istana Siak dan sekitarnya. Tetaplah bersama saya hingga akhir perjalanan. Dan jika vlog ini bermanfaat dan menghibur, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan vlog menarik berikutnya. Oke guys, saya lagi di SPBU Maredan nih, mau istirahat sebentar. Dari Pekanbaru mau ke Siak, jadi ini kira-kira masih seperempat perjalanan lah. Cuman ya karena jalannya kurang bagus, tadi banyak masuk lubang, jadi cepet jadi capek ya. Kalau kalian bawa motor ya, yang tangkinya kecil, usahakan isilah di sini gitu. Soalnya di SPBU depan belum tentu ada pertalite ya. Jadi kalian isi di sini dulu, baru lanjut perjalanan. Ya, saya mau istirahat sebentar, kira-kira 10-15 menit. Habis itu lanjut kita jalan lagi menuju kota Siak Sri Indrapura. Setelah beristirahat di SPBU Maredan, saya melanjutkan perjalanan. Kondisi jalan di sini sudah banyak yang rusak ringan. Terdapat beberapa lubang dan beberapa permukaan jalan yang tidak rata. Saya pribadi agak sedikit kurang nyaman melewati rute ini. Saya berharap jalan ini segera adanya perbaikan. Di tengah perjalanan, saya melihat masjid yang berwarna putih. Karena penasaran, ya saya langsung saja singgah ke masjid tersebut. Oke guys, ini kita lagi di Masjid At-Taubah. Ini masih di jalan lintas mau ke Siak, ya, mau dekat ke Gasip. Masjidnya jelas sekali ya, dari jalan lintas itu putih dan itu sangat mencolok. Jadi sangat sulit untuk terlewatkan. Jadi kalau kawan-kawan yang mau ke Siak, terus belum sholat zuhur atau sholat asar, ya mampir ke sini. Pokoknya kalau beribadah di perjalanan silakan mampir. Kita cek ke dalam bagaimana. Dalamnya minimalis, bersih dan bagus lah, kayak masjid-masjid yang lainnya. Dia nggak terlalu besar, nggak terlalu kecil, ukurannya sedang. Jadi kalau kawan-kawan ingin kesini untuk beribadah atau sekedar istirahat, silahkan. Yuk kita lanjut lagi jalan ke sini. Melanjutkan perjalanan melewati Koto Gasip dan sampai di Simpang Buatan. Di simpang ini kita belok kanan menuju kota Siak. Di rute ini jalurnya dominan lurus dan kondisi jalan sangatlah mulus. Jadi saya harus ekstra fokus karena serangan microslip sering terjadi di jalur ini. Ada pohon-pohon kiri kanan yang kayak bikin kanopi gitulah. Nah, bagus dia guys. Nah ini tandanya kita udah dekat sama kota Siak nih.
Dengan melintasi jembatan Tengku Agung Sultanah Latifah, itu berarti kita sudah sampai di Kota Siak. Selamat datang di Kota Siak Sri Indrapura. Kota Siak ini ternyata sangat-sangat bersih dan tertata rapi. Kondisi lalu lintasnya juga tidak ramai. Saya langsung menuju area pariwisata Istana Siak. Saya sudah sampai di Kota Siak. Ya, ini posisi pastinya di depan Istana Siak. Itu Istana Siak, ya. Istana Siak. Ada nama aslinya nanti tuh. Nanti kita ke sana. Tapi yang jelas sekarang ini saya mau cari makan dulu. Soalnya lapar sekali. Dari Pekanbaru ke sini cukup menguras energi juga ya kalau pakai motor. Kalau pakai mobil ya itu beda cerita. Nah, kalau kalian mau makan di sini nih ya, sini Pak. Apa nama nih? Nah, makan di sini, Le. Ini tempat makannya enak. Aturannya tadi mau kasih tahu kalian makan ya kan, pakai lauk apa, tapi karena lapar dah kemakan aja tuh. Nah, besar-besar lauknya. Pokoknya kalau kesini nak nyesal kalian. Makan kalian kesini ya. Oke. Ya Bu, makasih Bu. Ya. Ayo kita lanjut ke Istana Siak. Kita beli tiketnya dulu. Tiketnya sebelah sana tuh. Nah, situ kita. Dari situ kita tadi jalan ujung situ. Nah, kesini cuma beli tiketnya nih. Di sini cuma beli tiketnya. Langsung aja kita beli. Mesti Kak, tiketnya berapa Kak? Oke, satu aja Kak. Terima kasih. Oke, dan dapat tiketnya nih. Dapat tiketnya, kita masuk ke dalam nih. Tempat masuknya sini. Siwang, tiketnya Wang. Ya, langsung masuk aja. Sana. Oh, yang orang keluar tuh ya? Oh ya. Makasih ya. Oke guys, kita udah masuk di Istana Siak nih. Dari kejauhan Istana Siak tuh mencolok sekali ya, menarik perhatian mata dari jauh tuh. Soalnya dia cerah gitu, mencolok. Ya, pekarangannya luas dan ini udah ditata sedemikian rupa ya. Cantik sekali, estetik. Jadi ini tempat spot untuk foto-foto yang bagus juga untuk kalian. Istana Siak Sri Indrapura atau Istana Aseraya Hashimiyah adalah peninggalan megah Kesultanan Siak yang dibangun pada tahun 1889 oleh Sultan Syarif Hashim Abdul Jalil Saifuddin, menggabungkan arsitektur Melayu, Arab, dan Eropa. Istana ini memiliki 2 lantai dengan ruangan singgasana, koleksi kerajaan, serta gramofor besar dari Kaisar Jerman. Kini, istana ini berfungsi sebagai museum sejarah Kesultanan Siak. Bagaimana kerajaan ini pertama kali didirikan itu seperti apa? Kita cari tahu di dalam. Yuk. Dulu kerajaan Siak asalnya dari Johor, Malaysia, anak dari Sultan Mahmud Shah II. Jadi kerajaan Siak pertama kali didirikan di daerah Buantan Besar,
16 kilo dari sini. Jadi kerajaan Siak itu kurang lebih dipimpin oleh 12 generasi. Jadi sultan itu bukan satu tempat berkuasanya. Jadi pusat pemerintahannya dipindah-pindahkan. Dari Buantan pindah ke Mempura. Setelah itu pusat pemerintahannya setelah di Mempura dipindahkan lagi ke Pekanbaru Sinaplan. Jadi Pekanbaru sejak Sultan Alauddin Shah, beliau tidak buat istana sana, cuma buat permukiman, rumah singgah, rumah tuan kari dan masjid. Jadi beliau juga mengasih nama Pekanbaru itu. Jadi setelah berkembang Pekanbaru, beliau itu memindahkan pusat pemerintahan lagi ke Siak sini. Di era kepemimpinan Sultan Hasim, beliau di Eropa, beliau ini suka dengan musik. Jadi beliau tuh mendatangkan musik ini didatangkan dari Jerman namanya Pomet. Jadi alat musik ini didatangkan pada tahun 1896. Jadi setiap musik ini kalau diputar, kalau ada rapat atau makan. Jadi setiap kali ada waktu senggang, Sultan memutar musik ini. Jadi musik ini di tangan Sultan kurang lebih umurnya 127 tahun. Jadi inilah musik cuma ada dua dunia. Yang besar ukuran ini, panjang ini, lebar ini cuma ada dua. Satu lagi di kiri satu di sini. Jadi pada zaman itu di Eropa cuma orang Jerman yang bisa membuat. Jadi lagu-lagu ini karya lagu Beethoven, Mozart, Strauss. Jadi inilah musik yang ada di abad ke-18. Ini kita sekarang ada di kursi emas. Jadi kursi emas ini dipakai oleh Sultan kalau beliau menerima tamu atau rapat. Jadi ini kursi ini dibuat dari emas. Di kursi ini cuma dipakai Sultan Hasim dan Sultan Sari Qasim II. Jadi inilah kursi kebesaran kerajaan Siak. Jadi kursi ini terbuat dari emas. Ini adalah brankas. Brankas ini diimpor atau didatangkan dari Jerman. Jadi brankas inilah digunakan Sultan untuk menyimpan barang-barang berharga seperti uang, permata atau sebagainya, sebentuk surat berharga. Jadi brankas ini konon katanya tidak bisa buka, memang tidak bisa dibuka sejak tahun 1945. Setelah beliau mengumpulkan pembesarnya, tidak ada sanggup memegang kunci atau mana ini. Jadi Sultan tuh satu keputusan beliau tuh keluar dari sana. Jadi dibuangnya kunci ke sungai. Jadi sejak saat itu brankas ini tidak bisa dibuka. Jadi setelah beliau memuji, jadi keesokan hari beliau tuh katanya ke Jakarta. Brankas ini sampai sekarang belum bisa dibuka. Jadi banyak orang bertanya-tanya apa isi di dalam. Jadi sejak brankas ini ada, beliau tuh punya uang kontannya sudah punya 13 juta gulden. Jadi kalau dirupiahkan melebihi dari 500 triliun. Ini ada satu barang yang peninggalan Sultan juga yang terkenal. Jadi ini barang ini namanya kaca kristal. Jadi kaca kristal ini didatangkan dari Cekoslovakia. Jadi kaca inilah sekarang yang jadi orang tuh berdatangan ke sini, terutama ibu-ibunya. Jadi orang tuh pengen berkaca di sini. Jadi konon katanya kaca ini setiap kali istri Sultan menemui undangan atau tamu di istana sini, beliau pasti berkaca. Setiap kali istri Sultan berkaca, wajah atau auranya kelihatan cantik aja. Jadi banyak orang menyimpulkan ini adalah kaca awet muda. Tapi yang sepengetahuan saya, ini kaca ini digunakan untuk berhias. Jadi istri Sultan itu memang cantik orangnya. Jadi inilah kaca ini memang bentuknya unik, datangnya pun dari luar negeri, umurnya pun udah lama sekali. Jadi kaca ini udah umurnya 100 tahun lebih. Banyak kali di sini barang-barang peninggalan sejarah kerajaan Siak, mulai dari berdirinya hingga sampai selesai atau berakhirnya kerajaan ini. Ini hanya salah satu ruangan ya, ruangannya banyak. Yang tadi ada meriamnya otentik itu. Ini perkakas ya, ada lampu, macam-macam lah. Ini aula pertama, jadi kalau raja-raja nyambut tamunya di sini nih. Itu rajanya, ini anak buahnya atau bodyguard gitu, penjaga utama kerajaan. Mau ke lantai 2? Ayo coba kita lihat apa di lantai 2 tuh.
Lantai 2 Istana Siak Sri Indrapura kini difungsikan sebagai museum yang menyimpan berbagai peninggalan bersejarah. Di lantai ini terdapat ruang koleksi senjata kerajaan, perabotan antik, pakaian kebesaran sultan, serta beberapa foto dokumentasi Kesultanan Siak. Banyak ruangannya. Di sini aja kita lihat yang pertama nih. Lilin. Saya juga nggak tahu lilin lebah itu kayak mana sebenarnya mekanisme pemakaiannya. Kayaknya sarang lebahnya itu yang dilebur untuk jadi bahan lilin. Rasa saya kayak gitu. This is the ancient weapon. Senjata zaman kuno nih. Kalau di RPG ini legendary ini tiernya ini. Damage-nya nggak ngotak itu. Istana dulu tuh bukan dari beton atau dari semen, tapi dari kayu. Ini contohnya ini. Ini Istana Siak zaman dulu kali ini kayak gini bentuknya. Kayak gitu udah dulu guys. Udah hampir semua ya guys. Ayo kita turun lagi ya. Oke guys, kita udah di luar nih. Yang di dalam tadi udah kita jelajahi dari sudut ke sudut. Banyak dokumentasi zaman dahulu yang kalau menurut saya layak diketahui ya bagi generasi sekarang. Hanya 4 objek yang saya tanya tadi di dalam. Soalnya keempat objek ini yang paling sering ditanyakan orang-orang. Yang pertama tentang asal-usul tadi, kerajaannya. Yang kedua tentang musik komet tadi itu, alat musik komet itu. Piringannya tuh dari baja tuh. Nah, yang ketiga itu ada yang brankas tadi itu. Nah, brankas itu sampai sekarang tuh jadi misteri itu. Belum ada yang bisa buka. Soalnya kuncinya udah dibuang sama Sultan ke sungai. Soalnya nggak ada yang berani megang amanah kunci situ. Kabar beritanya di dalam itu tuh uang pribadi Sultan tuh sampai 13 juta gulden. Banyak tuh uang pribadi segitu. Rasa saya di dalam itu, di dalam brankas itu. Tapi sampai sekarang nggak ada yang bisa buka gitu. Terus yang terakhir itu cermin tadi, cermin yang kata orang cermin awet muda katanya. Cuman ya saya pribadi itu saya tidak percaya sama sekali. Itu hanya cermin biasa yang terbuat dari kristal yang digunakan oleh permaisuri atau ratu-ratu di kerajaan. Itu aja. Ingin percaya atau tidaknya ya itu urusan pribadi masing-masing. Oke. Nah, kita lanjut nih. Ada rumah di sebelah istana itu. Nah, ini dia rumahnya. Rumah apa itu? Yuk kita lihat ke dalam apa itu rumahnya. Oke guys, kita udah masuk nih ke rumah pribadinya Sultan Syarif Qasim II, Sultan terakhir. Nah, ini dia rumahnya. Dari zaman Sultan Syarif Qasim sampai sekarang lewatnya masih sama. Cuman yang diperbarui palingan ada yang kopol satu gimana dia maintenance lah istilahnya. Yang namanya rumah sudah tua ya. Ini ruangan tamu.
ada tamu-tamu datang untuk urusan pribadi ke sini baginya. Tapi kalau ada urusan tentang jabatan, pemerintahan, nah itu di istana, nah, beda. Nah ini kamar pribadi beliau. Untuk ukuran kamar cukup besar ya, cukup luas. Ini ruangan makan. Nah ini dia. Layoutnya masih sama, cuman komponennya ada yang diperbarui, dan itu hal yang wajar ya. Mirip kan layoutnya. Nah, apakah terbuat dari kristal juga? Nggak tahu. Nggak ada keterangannya di sini. Kita lanjut lagi ke bagian belakangnya. Ada apa ini belakangnya? Ayo kita lihat. Itu ada bekas sumur itu kayaknya. Ini gudang di zaman kerajaan dulu. Bak nampung air. Jadi kalau hujan, nah dari atap turun dari sini, nampung dia. Nampung. Keterangannya nih. Pos Opas. Kita tidak bisa masuk karena memang ditutup gitu. Kemungkinan besar lagi maintenance pembenahan di dalam. Kebetulan ada petugasnya yang buka rumah ini. Nah, kita lihat aja masuk ke dalam sekalian tuh. Apa aja isinya. Jadi ini guys, ini adalah rumah adat. Ini rumah adat Melayu ya. Rumah adat dari kerajaan Siak. Nah, jadi di sini isinya bermacam-macam, mulai dari pernak-pernik dari peradaban Melayu. Nah, ada adat Melayu itu. Nah, dominan warna hijau, merah, kuning. Nah, dan ada pakaian-pakaian Melayunya. Ini yang pakaian Melayu. Itu dia pakai brosurnya. Nah, ini sunting-sunting Melayu. Nah, ini dia. Jadi ini sangat-sangat vital ya di adat Melayu, sangat vital. Carpet full. Jadi kalau ada acara-acara adat di sini rumah adat ya. Ayo kita lanjut ke depan. Itu kapal apa di depan, kita cari tahu. Ini ada kapal transportasi. Nah, ini kapalnya. Kapal Kato. Zaman dulu itu jalan darat sangat minim guys. Orang semuanya transportasi pakai Sungai Siak. Sungai Siak panjang menjelajahi berbagai tempat. Nah, termasuk ke Pekanbaru yang dulu namanya Senapelan. Ini dia. Oke guys, itu dia Istana Siak. Dari luar, dari dalam kita sudah jelajahi tadi, termasuk rumah pribadi beliau ya. Termasuk ada bangunan-bangunan yang di seputaran Istana Siak tadi. Kesimpulannya adalah kita harus menghargai sejarah-sejarah yang telah terjadi di zaman dahulu. Ya, mereka mempunyai peranan-peranan penting di zaman dulu sehingga kita bisa seperti sekarang. Jadi jika kalian ke Siak, mampirlah ke Istana Siak. Kenapa? Karena kalian belum ke Siak kalau kalian belum masuk ke sana. Tidak mahal, cuma 10.000 aja. Nah. Kemana lagi kita bang? Kita mau ke makamnya Sultan di situ. Ada makam Sultan di situ. Dekat dari situ. Nah, ayo kita langsung cek ke sana. Oh ya guys, sebelum kita ke makam Sultan, mampir dulu kita ke masjidnya nih yang ada di sebelah makamnya nih. Apa nama masjidnya? Masjid Syahabuddin. Nah, ini masjidnya.
Ini masjid yang sangat-sangat nyaman sekali. Ayo kita langsung masuk dalam. Warna catnya, nah ini lebih cerah gitu. Ini cerah putih dipadukan hijau dan ornamen emas. Pokoknya kalau kalian ke Siak belum sholat, sini sholatnya. Ini lokasinya sangat dekat dari Istana Siak, tinggal jalan kaki langsung sampai sini. Jadi nggak ada alasan untuk tidak sholat. Tetaplah sholat walau bagaimanapun kondisi Anda, ya, tetap sholat bagi yang muslim. Ayo kita lanjut ke Makam Sultan. Oke guys, kita udah masuk di Makam Sultan. Ini Makam Sultan Syarif Qasim II, Sultan terakhir dari Kerajaan Siak. Pemimpin terakhir di Kerajaan Siak. Di sebelahnya itu ada permaisuri atau ratunya, Syarifah Latifah. Dan yang di sebelah permaisuri Syarifah Fadl. Kalau di sini tertulis istri keempat, nah, berarti istri Sultan ini ada 4. Yang di sebelahnya ini ada Pangeran Tengku Embong. Sebelah sini. Nah, tadi sebelah kiri, yang ini sebelah kanannya. Di sebelah ini Tengku Temenggung. Yang ini. Dan yang hero perangnya ini, hero untuk warnya, ini dia, Tengku Mansur bin Khalid. Di sini titelnya Panglima Raja. Nanti kalau urusan perang beliau jagonya tuh. Pada akhirnya, Kesultanan Siak bubar pada tahun 1946 setelah Sultan Syarif Qasim II menyerahkan kerajaan dan hartanya kepada Republik Indonesia. Sebenarnya masih banyak cerita sejarah yang masih belum terungkap, terutama tentang peperangan yang terjadi di masa kerajaan. Sekian vlog dari saya, sampai jumpa kembali di vlog saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.